Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas kelas 11 bab sistem koordinasi pada materi sistem saraf pusat. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas adalah susunan sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat tersusun atas substansi kelabu atau grisea berupa kumpulan badan sel saraf dan substansi putih atau alba berupa serabut saraf atau akson saraf. Bisa kita lihat pada gambar ya. Di situ ada susunan sistem saraf pusat otak dengan sumsum tulang belakang pada bagian kelabu atau grisea dan pada bagian alba atau putih. Susunan sistem saraf pusat dilindungi rangka berupa tengkorak pada otak dan ruas-ruas tulang belakang pada sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput yang disebut meninges yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari lapisan pia mater atau lapisan dalam, arachnoid lapisan tengah, dan dura mater lapisan luar. Berisi cairan getah bening yang disebut sebagai cairan cerebrospinal. Selanjutnya kita akan membahas otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Berdasarkan hemisfernya atau belahan, otak terbagi menjadi: yang pertama adalah otak kiri, yaitu mengendalikan tubuh bagian kanan. Merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Yang kedua adalah otak kanan, berfungsi mengendalikan tubuh bagian kiri. Merupakan pusat EQ, emotional quotient, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, otak terbagi menjadi: yang pertama adalah otak depan atau prosencephalon. Terdiri dari telencephalon yaitu cerebrum, otak besar. Yang kedua, otak depan terdiri dari diencephalon yaitu talamus, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, dan lain-lain. Yang kedua, ada otak tengah atau mesencephalon. Yang ketiga ada otak belakang atau rhombencephalon. Terdiri dari metencephalon yaitu pons farolli dan cerebellum, otak kecil. Yang kedua mielencephalon yaitu medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Gabungan mesencephalon, pons farolli, dan medulla oblongata disebut sebagai batang otak. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian otak. Nah, kita bisa melihat di gambar ya. Di situ ada otak besar cerebrum, kemudian yang paling belakang adalah otak kecil cerebellum, belum besar makanya kecil cerebellum. Di dekat cerebellum ada medulla spinalis, kemudian ada mesencephalon, adalah medulla oblongata. Kita akan bahas satu persatu
persatu ya. Cerebrum atau otak besar adalah otak besar terdiri dari lapisan korteks, yaitu substansi kelabu, dan lapisan medula, yaitu substansi putih. Nah, ini adalah gambar cerebrum atau otak besar yang mempunyai beberapa bagian. Otak besar terdiri menjadi 4 lobus atau bagian. Yang pertama adalah lobus frontalis yang disebut sebagai otak depan atau dahi. Fungsinya sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Yang kedua, lobus parietalis, yaitu di atas atau ubun-ubun. Fungsinya sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Lobus atau bagian yang ketiga adalah lobus temporalis, yaitu bagian samping atau dekat pelipis. Sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Dan lobus yang keempat adalah lobus occipitalis, yaitu pada bagian belakang, berfungsi sebagai pusat indera penglihatan, memori, penglihatan, dan membaca. Selanjutnya kita akan membahas talamus. Talamus merupakan substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik kecuali penciuman ke korteks otak. Talamus melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Yang ketiga adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar dan haus, tidur, keseimbangan metabolisme tubuh, dan tekanan darah. Hipotalamus menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofisis. Selanjutnya kita akan membahas bagian 4, yaitu mesencephalon atau otak tengah. Yang kelima adalah pons faroli atau jembatan farol. Yang keenam adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan, yang merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Yang mempunyai fungsi, medula oblongata mempunyai fungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernafasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan, batuk, dan bersin. Selanjutnya yang ketujuh adalah cerebellum. Karena belum besar maka disebut sebagai otak kecil. Bagian terbesar kedua otak sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi gerak. Oke, selanjutnya kita akan membahas saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang atau disebut medula spinalis. Medula spinalis adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Gerak spontan ya. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang.
Fungsi dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor dan alternatif jalan terpendek gerak refleks. Selanjutnya kita akan membahas struktur irisan melintang medula spinalis. Nah, ini adalah gambarnya di mana terdapat bagian-bagiannya kita bahas. Yang pertama adalah bagian luar atau substansi putih mengandung serabut saraf. Yang kedua adalah bagian dalam atau substansi kelabu terdiri atas 2A yaitu akar dorsal atau punggung. Mengandung badan sel saraf sensorik atau aferen yang dendritnya berhubungan dengan reseptor. Yang 2B adalah akar ventral atau perut. Mengandung badan sel saraf motorik atau eferen yang aksonnya berhubungan dengan efektor. Yang ketiga adalah kanal sentral, yaitu saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan cerebrospinalis. Oke, demikian tadi materi tentang sistem saraf pusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.